Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Pagi, luar biasa. Oke, tepuk semangat. Dang, ding, 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 dung, 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 dang, ding, 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 dung, 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 se, aha, ma, aha, ngat, aha, semangat. Minggu kemarin kita sudah belajar coding. Materinya apa? Pengenalan pola yang satu dan mengerjakan soal labirin. Pelajaran coding kali ini ya, kita harus rajin belajar, harus semangat belajar. Kenapa? Karena di kehidupan yang akan datang ya kan, teknologi itu berkembang dengan pesat. Jadi kalian sebagai generasi muda harus belajar betul-betul untuk memanfaatkan teknologi ini. Jangan sampai nanti ke depannya ketinggalan dengan orang lain. Di sini siapa yang suka main game? Woi, suka semua. Game apa yang suka dimainkan? Ada FF, Mobile Legend, Roblox, ada apa lagi? Blockbuster ya. Nah, mini apa tadi? Iya, boleh Minecraft juga. Jadi di dalam game ada karakter atau orang, ya kan? Yang kita mainkan bisa bergerak, ya kan? Bisa loncat, kalau apa? Bisa nebas, ya kan? Bisa nembak, ya kan? Sesuai dengan apa yang kita perintahkan, ya. Jadi hari ini kita akan belajar cara memberi perintah pada komputer. Oke, Bapak punya ice breaking, judulnya adalah robot dan programmer. Nah, tujuannya adalah melatih kita mengikuti perintah sesuai aturan. Oke, lihat cara mainnya di sini. Cari temennya. Oke, boleh berpasangan sama itu ya. Nah, udah? Geser. Oke. Perhatikan dulu. Sudah? Ada baris? Satu orang jadi programmernya. Programmernya tugasnya adalah memberi perintah di belakang berarti. Kemudian satu lagi menjadi tugasnya ngapain robot? Menjalankan perintah. Nah, programmer nanti memberi perintah. Misalnya nih, maju 1 langkah. Berarti robotnya maju 1. Belok ke kiri. Berarti belok ke kiri. Tapi kalau nanti ternyata robotnya tuh ada yang disuruh belok ke kiri ternyata ke kanan, berarti robotnya error. Berarti harus di-restart lagi dari awal. Nah, nanti gantian sama temennya kalau udah siap. Oke. Siap programmer? Siap. Oke, mulai. Maju 2 langkah. Oke, stop. Lanjut. Belok ke kiri. Mana ke kiri? Oke, ke kiri. Oke, coba lompat ke depan. Nah, kan error kan? Yang nyuruh siapa? Programmernya. Ulangi. Pak Guru bukan programmernya yang di belakang. Jangan sampai kalian mengikuti arahan orang lain. Oke, siap. Ulangi sekali lagi. Direset, putar belakangnya. Oke, siap? Siap 1, 2, 3. Oke. Programmer arahkan balik ke belakang. 1, 2, 3. Balik ke belakang coba. 1, 2, 3. Oke, sekarang gantian. Gantian yang di belakang jadi hadap sini. Yo, ulangi. Yang jadi programmer sekarang gantian jadi robotnya. Mundur lagi. Oke.
Siap? Oke. Ulangi. Yuk. Arahannya. Siap programmer? Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Belok ke kiri. Oke, tepuk tangannya. Boleh kembali ke tempat duduknya. Tujuan belajar kita kali ini, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara berpikir super keren seperti komputer agar kita bisa menyelesaikan masalah apapun dengan hebat. Oke. Nah, ada 4 jurus sakti berpikir komputasional. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Contoh di sini, kalau ada masalah besar, kita potong-potong dulu masalahnya. Dia lebih kecil dan gampang diselesaikan. Nah, contoh nih, kamu mau menggambar rumah, ya kan? Kita pecah dulu nih, bagian-bagian rumah itu ada apa saja. Yang pertama adalah atap, yang kedua dindingnya, yang ketiga pintunya. Oke. Jadi yang kita gambar dulu, pasti gambar salah satu dulu. Kemudian selanjutnya ada pengenalan pola atau mencari kemiripan. Kita cari kesamaan atau ciri-ciri yang sama dari banyak hal. Contoh nih, semua kucing itu pasti punya kumis. Baik itu anak kucing, kucing yang udah besar, ya kan? Pasti punya, ya punya kucing, punya kumis dan punya ekor. Walaupun warnanya berbeda, nah itulah polanya. Coba lihat nih, ya kan? Kakinya sama, ada berapa? 4. Apalagi yang sama? Ada kumisnya, ada kupingnya ada berapa? Ya, ada lehernya, ada matanya juga sama. Ya. Lanjutnya ada abstraksi, yaitu fokus pada yang penting. Contoh nih, kita abaikan informasi yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang penting. Contoh nih, kalau misalnya kita tahu sebuah mobil, kita tidak perlu tahu apa merek bannya, ya kan? Oh, itu mobil, tidak perlu kita lihat bannya apa, mereknya apa. Yang penting sebuah mobil itu hal utamanya dia punya 4 roda dan punya mesin. Tidak perlu mereknya tuh kita ingat-ingat tuh tidak perlu ya. Kalau misalnya kita gambar sebuah mobil, ya kan? Misalnya kalian suka gambar mobil apa? Misalnya Pajero, ya kan? Kita gambar mobilnya, bannya tidak perlu nih. Kita kasih tulisan misalnya bannya adalah Dunlop ya, atau apa, ya kan? Nah, tidak perlu. Yang penting kita gambar badannya, kemudian ada mesinnya dan ada rodanya. Kemudian yang keempat ada algoritma, artinya membuat langkah-langkah yang berurutan. Jadi kita susun langkah-langkahnya dari masalah yang sudah urut dari awal sampai akhir. Contohnya di sini. Oke, ntar dulu. Kita lihat gambar apa ini? Oke, orang membuat telur. Berarti contohnya adalah resep masakan atau petunjuk cara bermain robot yang kita tadi mainkan tadi, ya kan? Kalau misalnya mau membuat makanan, ya, yang akan kita siapkan di sini apa saja? Kita membuat omelet telur, berarti kita siapkan alat dan bahannya. Ada wajan, ada pisau, ada sendok, ada mangkok, ada apa lagi? Boleh kalau yang suka susu kasih susu. Ada garam, ada keju. Ya, kalau alatnya apa? Spatula, ada baskom, mangkok, boleh. Apa? Minyak goreng, bahannya juga
kuali, panci, dan kompor. Oke, baru kita buat sesuai dengan arahannya. Habis bahannya ada dan alat-alatnya ada, kita pecahkan telurnya ini ke dalam mangkok. Kasih apa? Biasanya kasih micin, kasih garam, kasih susu dulu boleh juga kalau misalnya ada yang suka. Setelah selesai baru kita kocok sampai rata. Setelah rata baru kita masukkan, kita goreng dulu. Baru masukkan keju. Setelah selesai diangkat. Apakah bisa langsung dimakan? Harusnya diletakkan di mana? Di piring. Oke, di situ. Saatnya kita beraksi. Tugas kalian adalah menggambar monster, ya. Tugasnya nanti Bapak akan kasih kertas kosong. Sekarang kita pikirkan dulu. Yang pertama adalah pemecahan masalahnya. Ya. Tadi pemecahan masalahnya Pak Guru minta kalian buat monster. Monster itu ada bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama ada apa saja? Kepala. Terus ada tangan, ada kaki, badan, mata, mulut. Nah, itu pemecahan masalahnya. Nah, sekarang kita kenali polanya dulu. Kepalanya mau bentuknya apa nih? Bulat. Hah? Segitiga. Ada yang segitiga, ada yang bulat tadi. Kemudian ada yang kotak. Segi panjang. Ada yang bentuknya gelembung-gelembung gitu kan? Boleh juga. Lonjong ke atas. Lonjong ke atas, boleh panjang. Nah, boleh kayak gitu. Kemudian sudah ini kepala. Kemudian setelah kepala apa lagi? Badan. Badannya mau dibuat apa? Gemuk, mau dibikin kurus, ya kan? Ada, ya boleh kayak gitu. Ada gemuk juga. Kemudian matanya. Mau dibuat berapa matanya? 2. Ada yang 3, ada yang 10, boleh. 2. Matanya mau diletakkan di mana? Di atas, boleh. Kalau monster-monster kira-kira boleh enggak kalau di kaki matanya? Boleh, bebas. Nah, kemudian tangan. Tangan bentuknya pengennya apa? Ada yang bentuknya capit, ada yang bentuk tangan seperti manusia. Ada apa lagi? Tangan gurita, iya. Kalau kaki bentuknya apa? Apa? Ada yang bentuknya roda, ada apa? Kaki manusia boleh, ada apa? Oh, boleh buat kayak bentuk stik es krim, buat panjang boleh, buat gurita boleh. Nah, kayak gitu. Nah, setelah menentukan polanya, ya. Kemudian kita gambar yang penting. Kira-kira yang penting itu apa saja dari gambar tadi, ya kan? Yang penting tadi sudah kita masukkan, ya. Apa yang sudah tadi, pola-pola yang tadi kita masukkan tadi, baru kita tuangkan ke dalam bentuk gambarnya tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita buat algoritmanya atau kode perintahnya. Misalnya, 1, buat kepala bulat. Itu misalnya yang pertama. Kepalanya sudah nih. Mau ditambah apa yang kedua? Oke. Habis kepala masa ke tangan? Badan dulu. Tambahkan badan. Misalnya gemuk. Misalnya gemuk atau kotak boleh. Yang ketiga tambahkan. Ya, tambahkan tangan. Tangannya mau bentuk apa? Apa? Tangan manusia. Boleh kayak gitu. Misalnya diganti tangan gurita boleh. Kemudian yang keempat, habis tangan tambahkan. Oh iya, tadi ada yang bilang tambahkan sayap. Kaki ya? Bukan kami. Tambahkan kaki berapa? Misalnya 2 atau 10 boleh. Misalnya kakinya bentuknya gurita. Kemudian yang kelima, tambahkan sayap. Ada yang belum enggak? Tanduk. Tambahkan tanduk. Tambahkan kaki. Bahkan Tambahkan ekor. Mata. apa? Tambahkan
kaki, ya kan? Kok kaki, tanduk. Nah, nanti boleh kalian kode perintahnya bebas kalian, misalnya tambahkan mata 10, ya kan? Tambahkan ekor ada 5, ya kan? Tambahkan tanduk ada 3. Tambahkan rambut lancip-lancip. Nah, boleh 10, boleh kayak gitu juga. Paham? Setelah ini selesai, tugas kalian adalah menggambar, kemudian diwarnai. Nanti setelah selesai diwarnai, ya, kalian Adam kenapa? Adam kenapa? Gak apa-apa. Oke. Jadi nanti setelah kalian gambar, kalian warnai. Nah, boleh yang mau mewarnai pakai krayon, ya. Yang mau pakai spidol, boleh pakai spidol. Waktunya 30 menit ya. Setengah jam. Oke. Tunggu, sabar dulu. Minta tolong bagikan dulu. Oke, dan 2 orang ya, bagikan ke temennya. Nanti ambil aja di sini ya, yang perlu spidol besar. Oke. Nanti boleh diambil di sini. Pakai yang mana? Bebas milih ya, mau pakai krayon, pakai spidol, pakai pensil warna. Oke, semuanya? Sudah dapat semua? Kertasnya sudah? Oke, waktunya eksekusi. Dimulai. Waktunya 30. Apa? Belum dapat kertas ya? Ada sisa enggak kertasnya? Mana? Oh, itu. Udah? Dapat semua? Oke, tulis namanya dulu. Di atasnya. Namanya tetap deh. Nama kalian. Nama kalian. Pak, dibalik ini, Pak. Bisa Apa? Pak dibalik ini. Boleh, bebas mau dibalik boleh. Oke. Kalian gambar. Gambar dulu. Apa? Oh, gambarnya sendiri. Kreasi sendiri ya. Tidak usah terfokus sama sini. Oke, ini Bapak tutup aja. Nah, bebas kalian gambar. Madam ke atas boleh, tidur pun boleh, bebas sekarang. Oke, ya bebas. Boleh buat berapa, Pak? 1 aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. 1, cukup 1 gambarnya. Oh, ini masih ada spidol nih. Tunggu sebentar. Iya. Kalau mau nembali pakai ini, warna ini, boleh. Nggak apa-apa, nanti gantian dengan temennya. Oke. Ini kursinya. Pertama gambar kepala dulu, baru badannya. Ya, boleh. Apa? Boleh, bebas.
Ya. Apa? Kepalanya langsung boleh. Buat kepalanya dulu. Langsung. Kalau perempuan yang jago bulu master, Apa? Boleh. Kalau yang punya Zalwa monsternya perempuan dikasih bulu mata boleh ya. Kalau perempuan untuk bedakannya pakai bulu mata boleh kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini apa ini? Kapak ya. Monsternya bawa kapak ya. Ini apa ini? Iya kah? Monsternya mata berapa nih Wildan? Monsternya mata 1. Ada yang kesulitan gambar? Bisa semua? Pensil warna? Dapat enggak? Udah dapat semua? Apa? Ya. Enggak, kalau kurang ya nanti pinjam itu. Kalau kurang pinjam punya temennya lagi nanti yang gantian. Pertingkarannya. Mia buat apa? Monster apa tadi? Monster pohon. Dizil? Ini apa? Bagus kok ini. ini tentakel, Pak. Ini tentakelnya. Yang ini? Ini kayak anu dia tuh malaikat maut. Oh, rappernya ya. Patir. Ya. Ini gambar monster apa? One Piece. Monster One Piece. Nggak harus pakai tutup botol ya. Kalian boleh buat sekreatif kalian mungkin, ya. Nggak harus pakai penggaris, ya. Bebas. Monster apa ini? Monster gelembung. Alat tulisnya gantian dengan yang lain. Apa dok? Gini, langsung gini aja. Nah, nggak usah gini, langsung gini aja. Yang dari sini, nah coba, masuk. Nah, monster kan nggak harus sama kepalanya, nggak harus bulat betul, nggak harus. Kayak gini. Ya, terus buat apa lagi? Ini sudah ditulis algoritmanya? Oh, sudah. Buat kepala gelembung. Tambahkan badan gelembung. Tambahkan mahkota. Tambahkan tangan gelembung. Tambahkan kaki gelembung. Tambahkan tanduk. Ada tambahkan mata enggak di situ? Ada matanya enggak? Ini di sini ada gambar matanya, ada gambar mulutnya, harusnya ditulis tuh. Yang mau maju presentasi? Oke, Dani bolehlah. Oke, boleh. Yuk, tunjukkan ke depan. Gambarnya adalah seperti ini. Ya. Punya Dani, apa namanya monsternya?
Monster gelembung kaya mahkota. Monster gelembung kaya mahkota ya. Kemudian baca kodenya. Buat kepala gelembung. Buat kepala gelembung. Tambahkan batang gelembung. Tambahkan mahkota. Tambahkan tangan gelembung. Tambahkan kaki gelembung. Tambahkan tanduk. Tambahkan mata gelembung. Oke, tepuk tangannya. Siapa yang mau maju lagi? Oke, boleh maju. Oke, ini punya Wildan. Namanya monster apa? Monster piramida. Monster piramida. Bacakan kode algoritmanya. Nomor 1, buat kepala segitiga. Buat kepala segitiga. 2, buat mata besar 1. Iya. 3, buat badan gemuk. 4, buat kepala tambahan 2 Iya. berbentuk segitiga juga. 5, buat mulut di setiap kepala tambahan. 6, buat tangan manusia 2, jarinya 3. 7, buat kaki seperti stik es krim. Oke, tepuk tangannya. Oke, semuanya kumpulkan tugas-tugasnya. Oke, itu. Baik, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Jangan lupa namanya. Ingat ya, yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah. Kamu ingin membuat segelas teh. Nah, nanti tuliskan benda-benda apa saja ya yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk membuat teh es atau es manis itu atau teh manis. Kan? Yang kedua, ada gambar pengenalan pola. Ada gambar apa yang pertama? Apel. Kemudian jeruk, pisang, apel, jeruk, pisang, apel. Oke. Nanti jawabannya kalian silang setelah jeruk itu apa? Paham? Udah ya? Yang ketiga, nah, fokus pada yang penting. Untuk mengenali sebuah sepeda, ya, untuk mengenali sebuah sepeda, 2 ciri yang paling penting dari sepeda. Untuk mengenali sepeda, 2 ciri paling penting yang harus ada. Nah, kamu boleh lingkari 2. Paham? Yang keempat, algoritma. Langkah berurutan. Jadi, kalian urutan dari cara mencuci tangan dari awal sampai akhir tuh kalian urutkan. Kembali ke tempat duduknya. Sudah? Yang mau minum, minum dulu. Oke, makasih ya Jelly ya. Baik, oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Coding. Apa saja tadi 4 jurus apa? Berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, dari kegiatan tadi yang sudah kita lakukan, kegiatan apa nih yang kalian paling sukai? Apa? Menggambar apa? Menggambar monster. Jadi itu ya. Kesimpulannya, belajar coding itu tidak sulit, asalkan kita tahu urutannya. Ya, kita dari awal sampai akhir kita harus tahu nih urutannya. Yang pertama tadi dekomposisi, pemecahan masalah. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Oke, jadi itu saja tugas dari Pak Heri. Untuk nanti tugas di rumah ada beberapa gambar yang tadi masih belum sempurna. Nanti bisa kalian lengkapi lagi, bisa kalian sempurnakan di rumah. Paham? Oke, itu saja dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-temannya. Mantap. Gimana? Oke. Sip.